warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli bi sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mukaramun para alim ulama, para ustaz, para asatizat, para hujaj, para tokoh sepuh masyarakat, hadirin dan hadirat sekalian, bil khusus Sahibul Bait, guru kita Ustaz Najibur Rahman. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau beserta keluarganya, kabul semua hajatnya. Yang lagi galau mudah-mudahan diganti galau yang menjadi kebahagiaan. Yang lagi sedih, banyak di antara kita yang lagi sedih, mudah-mudahan diganti kesedihannya dengan kegembiraan. Dan mudah-mudahan yang punya utang dibebaskan utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melunasi utang-utangnya dan kasih rezeki. Yang lagi pada berangkat umroh kita doain mudah-mudahan sehat selamat sampai dapat umroh yang makbul sampai pulangnya. Dan orang Pasir Putih ternyata banyak juga yang pada berangkat umroh ini bulan, mudah-mudahan manfaat. Dan kita yang belum berangkat mudah-mudahan diketuk pintu hati kita, dimudahkan semua bisa berangkat umroh. Hadirin dan hadirat sekalian, kemarin kita udah terusin di mana tuh? Ada sampai mana, Haji? Sampai mana? Ada 3 yang kata Nabi, ala ukhbirukum bima yamhullahu bil khotoya wa tarfa'u bihid darajat. Ada Nabi kabarin sama kita, yang ngabarin Nabi. Kalau Nabi udah ngabarin berarti nggak ada melesetnya, nggak ada mencongnya, nggak ada gabuknya, pasti. Karena Nabi bicara wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Nabi yang udah ngajarin pasti Allah terima, pasti, nggak pakai besok. Apa kata Nabi, ala khubirukum, ini riwayatnya Muslim nih, ada di kitab Muslim ada ini. Kata Nabi, ala ukhbirukum, maukah kamu aku berikan kabar, aku ajarin, aku kasih tahu. Kata Nabi, bima yamhullahu bil khotoya, kemarin, kepada perkara yang bisa melebur semua noda dan dosa kita. Kita ini kan banyak dosa, betul kan? Ada manusia segini banyaknya, kata dia mau bagaimana tetap banyak dosanya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wali aja nggak ada jaminan untuk nggak berbuat dosa. Kalau Nabi maksum, kalau wali mahfuz. Nah, itu jelas tuh. Ada yang perkara diajarin nama Nabi yang bisa melebur. Sekarang rumangsa diri kita, kira-kira banyak dosa apa kagak, tinggal tanya sama diri kita, raba diri kita sendiri. Wa tarfa'u bihid darajat. Dan ada perkara yang bisa mengangkat derajat. Rasa hari ini kita kayaknya jadi orang ringsek, remek, remuk amat rumahnya, nggak ada muka, nggak dipandang pisan. Misalnya kerja lama-lama masih diginiin baik, kadang-kadang kesel kita kunciin kepala sekolah, kan gitu ya. Kesel sama kepala sekolah gitu. Pas sekolah maunya marah-marah mulu, kita banting pintu, kan gitu. Tahu guru mana itu? Yang ngurat-ngurat baik gitu ya. Rasa hati kok kayaknya nyesek amat, hidup nggak dipandang pisan, berbuat baik salah, nggak berbuat baik apalagi, kan begitu. Sama mertua, sama orang tua, sama ipar kagak ada bagus-bagusnya, kan begitu ya. Ya udah jelek. Bagaimana nih Nabi yang ngajarin? Yang pertama kata Nabi, isbagul wudu alal makarih, sempurnain wudumu walaupun dalam kondisi kamu tidak mampu atau terdesak. Contohnya mana? Kebangatan dingin nih, habis hujan gitu ya, baru wudu, laki jahil mencium baik, malah udah panas dingin, kan gitu ya. Misalnya
baru wudu kentut mulu misalnya ujian kan tuh, tapi nggak keburu-buru wudunya, tetap menyempurnakan wudu walaupun dingin. Ini mah kagak, subuh udah teng, ronde kedua udah nggak kuat, mandi ogah, mau mandi belanja berangkat ke daster juga, siapa? Habis main sama ini mau laki, masalah bu subuh kagak ngapa alasannya dingin mandi tapi hidup 2 piring nasi habis. Makan bikin nasi goreng mah bisa, wudu males mandi junub. Ini sono-sono sih gue nih, emang lagi meriang gue sama sih. Isbagul wudu alal, lagi jadi bujangan saya ini. Isbah besok gantian bulan Oktober dia yang gue jadi sendirian kan gitu ya. Sebagul wudu ya alal makari, sempurnain wudu kita walaupun lagi sedang keadaan kita berat, hawa ngantuk atau hawa dingin ataupun lagi hawa panas, tetap kita kudu sempurnain wudu. Ini yang bisa melebur dosa, ini yang bisa mengangkat derajat. Jadi walaupun ntar malam nih habis hujan dingin buat ngapa pengen empak-empok gitu ya, ya pokoknya subuh mandi, jangan gegares mulu, matak bebel. Wa kasratul khutuwati ilal masjidi, dan yang kedua banyaknya panjangnya langkah kaki kita ke masjid. Bukan semeter, bukan, langkahnya lah ya tetap aja dikit-dikitnya pelan-pelan tak keserimpet. Jangan sampai keserimpet. Bagaimana? Banyakin langkah kaki kita menuju masjid. Ya jalannya sejengkal aja, kan banyak jadinya. Ya. Kalau enggak pakai kemben tuh, pakai kemben yang jalan kayak pengantin gitu. Ya kan ada tuh jalan perempuan incet gitu kan. Yang kalau jalan pantatnya ngomong buat lu buat gua, buat lu buat gua, buat lu buat gua gitu kan. Lo coba lo lihat orang perempuan buat lu. Wah itu gua pertama ke mall kaget. Itu pantat ngomong buat lu, buat gua, buat lu, buat gua gitu. Begitu dia duduk dibanting, ambil dah buat lu semua gitu. Mereka solo-solo. Itu pakai perhitungan dia buat lu buat gua. Terus apa lagi nih, waladhi yang tadziru sholata ba'das sholati, dan kita menunggu sholat setelahnya Jadi kalau habis maghrib jangan gerumpik, jangan gosip, jangan ngomongin orang. Lebih bagus baca Fatihah buat anak-anak kita, bacain Fatihah buat anak cucu kita yang lagi pada belajar, mudah-mudahan jadi orang besar, dapat ilmu manfaat, mudah ngapal, mudah apa. Mendingan kita doain laki ya bu, biar ada banyak rezekinya. Abis maghrib jangan ngoceh baik. Jangan main di dapur mulu. Abis maghrib jangan ngerumpi, mau kena mah hidup dia nggak buka. Hidup ngomongin orang pakai mukena kan dosanya double. Lah orang kena buat sholat sih. Ini mah nyeritain yang di mana-mana, kejadiannya di sini. Wah, nggak jadi kesono-sono sini. Yang begini ibu yang. Wa kama qala alaihi salam. Nah sampai situ ya, benar ya? Ini kan? Oh iya benar. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'zamun nas ajran fis sholati ab'aduhum mamshan ilal masjidi. Seagung-agungnya manusia pahalanya, seagung-agungnya pahala manusia di dalam sholat
ab'aduhum mamsan ilal masjidi, yang paling jauh jalan kakinya menuju makanya besok nih aki-aki walaupun kata udah tua lewat bedahan dulu baik. Saya tunggu gugur muter lewat Kober baru. Iya masjidnya mah di situ ada apa namanya nih. Ya tutup sejana boleh, masjid di Baitur Rahman nggak apa-apa. Yang penting jalannya muter ke bedahan Raudenok gitu. Jadi jam 10 kalau mau Jumatan jam 8 udah berangkat. Mana kong Jumat 7. Wah. Lalu apalagi waladhiyan tadhirus sholah ba'da sholati, dan orang yang menunggu sholat sesudah dia melakukan sholat. Bahkan Habib Abdullah, Habib Ahmad bin Hasan dan habaib-habaib lainnya ulama-ulama kita nih banyak yang melakukan kalau sholat maghrib itu sholat subuhnya pakai wudhu di waktu maghrib nggak batal. Zikir aja tuh kagak bangun-bangun di atas sejadah dari maghrib terus masuk isya bayang lagi wirid lagi sampai subuh sampai masuk duha. Orang sedih juga kuat alhamdulillah. Bener nggak geser-geser tidur. Nggak geser-geser. Kuat banget di atas sejadah. Iya. Kalau ditanya harus sembayang lo, pura-pura dah sejadah digelar sama pici ditaruh sampingnya. Udah. Babanya rada galakan dikit muka dibasahin. Dalam kagak sembayang kagak udah. Akal siapa tuh itu? Itu kan waladhi yantaziru sholat ba'da hatta yusolliha ma'al imami, hingga dia melakukan sholatnya dengan berjamaah. Jangan ninggalin jamaah walaupun sama anak sama bini, kudu jamaah walaupun cuman berdua. Walaupun anak kita kecil nih masih SD, kita ajak aja sembahyang sama niatnya jamaah, pahala dapat udah. Dapat pahala kalau jamaah. Nah, lalu kemudian a'zamu ajron, termasuk orang yang besar pahalanya, agung pahalanya, orang yang sholat berjamaah hatta yusolliha mal imami a'zamu ajron minal ladzi yusolli, ketimbang jika dibandingkan dengan orang yang sholat summayanamu lalu dia tidur dulu, summayusolli lalu sholat lagi. Bis maghrib sembayangnya sih jamaah bener, bayang jamaah maghrib, habis pulang maghrib gegares 2 piring habis, nyari-nyari terong kagak ketemu, wah apa tahu dimakanin gitu ya. Wah ibu-ibu receh. Udah begitu dia tidur, habis tidur bangun lagi jam 10 sembayang lagi Isya. Tapi walaupun dengan jamaah tetap yang masih berlaku adalah yang paling afdol lagi adalah orang yang menunggu sholat tanpa tidur dan sholatnya selalu berjam gitu, tetap masih lebih afdol, lebih besar. Ya usaha nggak membohongi hasil kan gitu ya. Hasil nggak bohongin usaha benar. Iya cuma hitungan udah gitu. Gitu ya. Hanya kalau pengen qabul hajat ba'dal maghrib sampai isya jangan tidur. Wirid yang banyak, zikir yang banyak, hajat itu dikabulkan. Karena pada saat itu pergantian siang dan malam, di mana malaikat diturunkan apusan, lalu kemudian jin demit lagi pada kumpul kan begitu. Yang udah ngancem siang-siang tadi lewat kuburan dia nih kan gitu ya, ntar gue cekek malam-malam gitu agak assalamualaikum kan gitu ya, jalan-jalan gue ngerokok gitu ya, engkau lagi ngeliatin gue minyak gitu. Waruya fi tafsir atharahum, dan diriwayatkan di dalam menyangkut tafsir asarahum. Ini asarahum nih banyak tafsirnya. Kemarin kan khutuwat ilal mas, berjalan menuju masjid, langkah kaki menuju masjid, itu juga termasuk kategori makna atau yang dimaksud dari asarahum.
Apa itu? Wa naktubu ma qaddamu wa atharum. Ketika besok baca Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharum. Atharum artinya langkah kaki ke mas. Itu yang satu. Yang kedua apalagi nih? Yang kedua ada lagi maknanya. Apa itu? Ma taraku minas sunnatin hasanatin sholihatin, yaitu perkara atau budaya yang ditinggalkan min sunnatin daripada ya budaya, mataraku min sunnatin daripada budaya yang dia tinggalkan, kebiasaan, min sunnatin dari kebiasaan, hasanatin sholihatin yang bagus, yang indah, yang bisa diikuti. Sholihah itu bisa diikuti. Hasanatin tuh kelihatannya cakep, pantas, tandang, dilihatnya enak. Jadi kebiasaan yang enak, yang mudah diikuti, yang pantas, yang bagus menurut adat situ, itu termasuk tafsir daripada atharohum. Lalu kemudian fa'umila biha ba'da mautihim, dilanjutin oleh generasi selanjutnya sesudah dia mati. Jadi kalau besok baca wa naktubu ma qaddamu wa atharohum, wa atharohum artinya yang pertama langkah kaki menuju mas, yang kedua budaya yang ditinggalkan, yang baik-baik, yang bagus-bagus, tanpa ada dusta, tanpa ada kebohongan, tanpa ada penyelewengan, yang lalu kemudian budaya itu dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Nah ini termasuk apa? Tahlilan, itu kan budaya bagus, bener kan? Rowahan, budaya bagus kan? Paros bagus gak paros? Kalau muludan pakai itu budaya kita. Nggak ada anjurannya pakai paros atau niga hari, dalil khususnya nggak ada. Niga hari, 1 hari, 6 hari, 7 hari, terus apa lagi? 15 hari, nggak ada dalil khusus loh. Tapi kalau dalil umum ada di Quran. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Itu ada dalilnya. Apa itu? Katakan ya Muhammad, sungguhnya kematian yang kalian takuti, walaupun kalian takutnya minta ditunda, tetap bakal datang. Adanya 3 hari, adanya 7 hari, adanya 15 hari, adanya 40 hari, adanya 100 hari, adanya 1000 hari, adanya haul, itu adalah untuk mengingatkan kita kepada mati. Karena dianjurkan sama Nabi, aksiru zikro hazimil lazat, banyak-banyak ingat Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyada. Walaupun lu ngumpet di kandang babi yang katanya malaikat nggak bakal masuk di kandang babi, di dalam perut babi lagi tetap dipencet lo Mijroil. Misalnya babunya bagong raksasa gede, lu dicaplok, wah enak nih dalam babi nih, gua nggak didatengin Mijroil, tetap aja lah bang mati mah modal, nggak ada urusan. Mau anjing 1000, mau babi banyak, tetap mati. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Jadi itu jelas tuh ya. Lalu tindakan kita, budaya yang kita tinggalkan. Denger ini mama, kebiasaan sama anak nih yang kita tinggalin, itu diterusin nanti sama anak kita. Kalau itu kebiasaan yang baik, insya Allah itu akan menjadi amal kita yang dimaksud di dalam wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Paham tuh? Nah, jadi kalau memang baik ya jadi baik. Bahkan kata Nabi, kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan, siapa orang yang berbuat kebudayaan dengan budaya yang baik, siapa orang yang bikin kebiasaan, bikin adat-adat yang baik, kesunahan-kesunahan yang baik, itu maksudnya adat istiadat,
kebiasaan rutinitas yang baik-baik, bikin majlis taklim kan gitu, bikin kumpulan gitu. Tahu kalau arisan dangdut bagaimana ya? Kagak nyindir ini mah nyeritain orang laut sih. Jadian di sini. Ya, man sanna sunnatan hasanatan, siapa orang yang bikin kebiasaan baik, falahu ajruha, maka dia dapat pahalanya. Zikiran malam Jumatan, yasinan, manakiban, muludan tiap malam Jumat, keliling gantian satu RW satu RT, wah muter, itu cakep. Maka itu dia dapat, yang gagas yang dirikan itu dapat pahala. Sampai kapan pahalanya? Wa ajru man amila biha min ba'dihi, dan dia juga dapat pahala daripada pahala orang-orang yang melanjutkannya. Yang ngelanjutin dapat, yang nerusin dapat, yang gagas dapat. Pak RT Dikin selama jadi RT buka pengajian hatam Bukhari, hatam Ihya misalnya, sampai gini hari dia udah nggak jadi RT masih dilanjutin, walaupun kata Pak RT Dikin udah nggak sempat datang, tetap dapat pahalanya. Apalagi sampai di sini dikatakan mimba'dihi, sampai dia mati sekalipun dia tetap dapat pahala dari sebanyak orang yang mengikuti dan melanjutkannya. Yasinan yang datang dari dulu zaman kita gagas masih 10 orang. Begitu kita mati dilanjutin sama yang muda-muda. Ngapa jadi 1000 orang dapat pahala 1000 orang. 2000 orang dapat pahala 2000 orang. Padahal diriinnya cuma berlima, cuma 10 orang tapi ditelatenin, akhirnya menjadi besar, maka pahalanya masuk ke dalam hitungan sejumlah yang ikut itu. Kalau 2000 berarti 2000 kali 100, luar biasa. 2000 kali 100, tambah lagi bawa temennya, sebanyak orang yang mengerjakan itu, maka yang gagas, yang dirikan, yang mendukung, yang menopang dapat pahalanya hatta sampai hari kiamat dia mati. Dan orangnya yang melanjutkan pun tetap dapat pahala min ghairi ayyang usok min ujurihim, tanpa dikurangin sepeser pun daripada ganjaran pahalanya, sama dapatnya. Yang nerusin pahalanya dapat, yang sudah gagas yang diriin juga pahalanya, walaupun yang diriin udah mati. Ini kalau memang amal kebaikan. Min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai'un, enggak di korting, enggak dipetel sedikit pun, tetap utuh dapatnya, utuh. Luar biasa, dapat parsel yang tadinya cuma 10 orang, tahu-taunya begitu kita mati yang terusin 2000 orang dapat parsel di kuburan, 2000 parsel, kembung tuh perut makan melon kan gitu ya. Akhirnya kan bisa bagi emponya, bisa bagi neneknya, betul kan, berdekatan. Ntar kalau dalam kubur kalau emang amal kita bagus, kumpul sama saudara kayak begini. Waktunya ngaji, yang demen ngaji lagi. Yang ngajinya lebih enak, ketemu wali-wali. Yang ini kita bisa kemana. Tapi kalau yang kebiasaannya jelek, yang biasanya mabok, ya mabok lagi. Cuman maboknya bukan pakai mensen, bukan pakai anggur, bukan pakai tuak, pakai zakum. Air nanah yang di jurang sampai mendidih. Terus di kuburan sama, darul amal. Tetap masih ada perbuatan, tingkah laku, kebiasaan yang sama dengan kita. Ini aja sekarang di pada datang ikut ngaji, mau ketemu. Nah, aku tinggal panggilin Sangguk Putih, begitu kan pakainya baju putih. Najib, jangan ngapain. Jadi itu ya. Jadi kalau kita berbuat, melakukan gagasan kebiasaan baik, kita bakal dapat kebaikan. Walaupun kita udah mati diterusin, yang nerusin makin banyak, sebanyak itu juga kita dapat pahalanya. Paham tuh?
Ini kalau kebaikan, makanya ngaji ajak, bikin pengajian, bikin kebiasaan yang baik. Jangan kebiasaan remi, mencoreng-corengan, sampai mati kesebut. Wah lagi masa dan mencoreng-corengan nih, gitu. Iya, kan gitu. Kebiasaan mancing, begitu dia mati diingat ya, perasaan baru kemarin dia mancing sama gue ya, gitu. Karena udah modar, ada kebiasaan tuh. Nah, dulu zaman si Adu pancing pahalanya apa pahalanya? Pialanya gede-gede kayak gitu ya. Nah, akhirnya kebiasaan mancing yang dia tinggalkan, maka pahala dosa aja dapat, mancing ya mancing dapat ya. Tetap nanti mulutnya kayak babon. Di kuburan tersangkut. Jadi pancingin sama malaikat tiap hari. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Nah, siapa yang bikin kebiasaan jelek, kana alaihi wizruha, dan baginya dosa daripada kebiasaan itu. Kebiasaan biasain main gaplek tiap malam tertentu, malam mangkat orang hajatan. Pada ngocok ya kok. Pengantin ngocok di kamar, dia ngocok juga gitu. Iya, tibang uli mangap melongo aja uli ngeliatin. Iya, dia mau lagi pada buatin cepet, tape pucet, batu tape kan gitu. Ini apa tuh? Yang kebiasaan jelek, karena alaihi wiz ruha, maka baginya dosa daripada kebiasaan yang dia dirikan itu, yang dia bentuk itu. Paham tuh? Lalu kemudian wa wizruman amila biha, dan dosa orang yang ngelakuin ngikut-ngikut dia, gara-gara dia jadi pada ngikut-ngikut kagak semenggah. Dia yang gagas, walaupun kata mati udah 100 tahun tetap masih kebagian dos. Paham tuh? Mim ba'dihi min ghairi ayyang qusa min auzarihim syai'un. Pokoknya dia juga dapat dosa dari penerusnya tanpa dikorting sedikit pun. Enggak dikorting, dosa juga enggak dikorting, enggak, tetap sama. Kalau dosanya yang ngikutin dia, yang mulain dia, terus diikutin orang sampai dari mulai 10 jadi 100 jadi 1000, jadi sekampung pada ngikut yang kagak semenggah, ya dapat dosa walaupun udah lama mat. Paham tuh? Nih bubu guru nih, dosanya gede. Lagi guru TK. Dia lupa jadi guru nih. Bener gua kasih tahu. Sekarang kita nyanyi nih. Bintang kecil di mana tuh? Di langit. Lalu ada bintang maka langit biru hitam bego. Bintang adanya pagi apa siang? Apa malam? Kalau malam memang langit biru. Bego. Nah, itu kita bohongin bocah. Dosa lo guru TK, guru SD yang pernah jadi guru pokoknya. Ya udah, gua tanya bintang adanya malam apa pagi? Langit hitam apa biru kalau malam? Hitam. Kalau birunya kapan? Siang. Lah siang ada bintang kagak? Nah itu kenapa? Bintang kecil di langit. Aduhnya kan di langit yang hitam, kan begitu kudunya. Itu udah bohong tuh. Satu tuh, gua absen. Ya kan? Pokoknya guru istighfar lo. Ya. Nah, kan? Yang kedua nih, ada lagu nih, bohongin lagi nih bu guru nih. Nanam jagung. Apa lo lagunya? Cangkul, terus cangkul yang dalam, terus menanam jagung. Sekarang gua tanya sama kiaki tukang tani, kalau nanam jagung dicangkul dalam apa kagak? Kan bohong. Beneran? Gua mau tanya, pada diceblokin ya? Ya kong. Ya kan? Bener kan? Tuh. Soal jagung gitu petani ngikut lagi baik jadi goblok-goblokin cucunya. Kita kan tukang tani coba. Cangkul yang dalam menanam jagung. Nanam jambu, jagung. Lah jagung kalau kedalaman malah kagak tumbuh. Bener gak? Busuk. Jagung kedalaman kenapa kalau busuk jagung? Jagung kalau kedalaman busuk. Karena dia suka ngatain jamu mede. Jamu mede laksana duda
Jagung laksana janda. Kata Jagung, dasar lu jamu mede nggak punya malu, nangkring di atas punan biji peleruk kelihatan begitu. Kata Jagung, ngatain Duda. Akhirnya dibales sama Duda, tuh jamu mede ini mah. Balas, mendingan gua mah kelihatan dia mah nggak pakai celana. Lalu baju lu 5 lapis, rambut lu gondrong. Jadi gitu. Lah janda kan begitu. Udah kagak inget. Jadi kita ini dosa nih guru-guru. Pokoknya lu istighfar baru dari kecil lo. Anak orang lu bohong-bohongin. Padahal anak kecil masih murni, kagak ada dosanya. Udah diajarin bohong. Kalau langit biru, bintang di langit biru mana ada? Ada bintang di langit atau di langit gulem. Yang kedua, yang namanya nanam jagung nggak perlu dicangkul yang dalam, ceblokin doang, bener kan? Kadang-kadang pakai doker doang dikit, ceblokin, betul nggak? Kadang-kadang udah dikatasin ininya, apa namanya sih? Dibalik apa tuh? Tanahnya, bener kan? Itu mau nyanyi balonku ada 5, terus rupa-rupa warnanya, terus merah kuning, terus kan kagak disebut itu hijau, merah kuning kelabu, merah muda, ngapa yang meletus balon hijau? Apa? Berarti tukang bohong, guru-guru sekarang bohong. Makanya pantes anak muda begitu kata dia dewasa pada daglong. Lah gurunya tukang bohong. Ayo Pak, balonku ada 5, ya kan? Merah muda, terus rupa-rupa warnanya, terus merah muda dan terus merah kuning kelabu, ya kan? Merah muda dan merah kuning kelabu, merah muda dan 5 meletus balon hijau. Balon yang mana? Udah begitu hatiku sangat kacau. Itu anak kecil udah diajarin galau. Orang mah anak kecil dihibur biar optimis, bener gak? Makanya gua nggak setuju tuh PAUD besok ngajarin begitu, nggak bagus tuh. Besok gua mau. Jadi anak kecil cuma gara-gara balon pecah, udah gitu bukan balon dia lagi. Coba, lah balon hijau balon dia emang kan bukan. Lah merah muda dan biru. Lah itu udah kagak ada. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Lah kan bukan punya dia. Kok dia nyenggalau? Hatiku sangat kacau. Ya tibang balon matus beli lagi minta mbak balo bego. Ya, jadi kebanyakan kita akhirnya orang-orang kita nih sudah diajarin galau, sudah diajarin pusing, ada masalah dikit pusing, ada masalah dikit. Ini kebiasaan jelek. Kalau muridnya sampai tua nyanyi itu yang dapat dosa guru. Apapun gurunya dapat. Untung gua gak jadi guru umum. Coba kalau nyanyi balonku, emang bohong murid tuh. Banyak banget tuh bohong. Nah itu kepala sekolah ngikut, TU ngikut. Wah semua ngikut tuh. Pokoknya yang namanya guru pasti tukang bohong. Lah bener kagak percaya besok tanya ujiannya Pak, ujian apa Pak, dia kagak tahu soalnya. Lah coba lu tanya besok. Ini mau Eptana sih mau ujian nih, ujian akhir. Lu tanya Pak, soalnya apa Pak? Pasti dia kagak jawab. Berarti kan bohong. Kalau dia tahu. Bohong. Bener. Nah ini pesan Najib nih besok nih. Pak jawabannya apa Pak? Pelit sama ilmu dosa. Bener. Pelit sama ilmu dosa, sakit manul ilim. Nggak boleh. Orang mah bilang nanti saya jawab ya. Begitu dong. Jangan kamu apa-apaan nanya jawaban, nggak boleh begitu. Nanti masuk kategori kitmanul ilim. Kitmanul ilim dosanya gede. Siapa yang ngumpet-ngumpetin ilmu, siapa yang nggak mau ngamalkan ilmu, diazab paling dulu masuk neraka. Wah.
Jadi besok kalau murid nanya soal nih mau ujian nanyain jawaban sama guru aja. Kalau gurunya jujur insya Allah dikasih jawabannya. Jadi siapa orang yang meninggalin kebiasaan bagus dapatnya bagus. Dan apabila diterusin sama generasi anak cucunya pada ngikutin, maka kebagusan itu juga bakal terus kepada dia. Apalagi anak cucunya yang ngerjain al walad min sa'il walid. Yang namanya anak usaha daripada orang tua. Mau hebat bagus jagjak sakti mandragunanya kayak apa itu anak tetap usaha orang tua. Dari kapan itu orang tua usaha? Lah itu dari departemen peroyag-oyagan. Lalu kalau baba malu kagak goyang-goyang emang lu ada. Lo departemen perotek-otekan itu. Sampai ngasih makan ya betul enggak? Lo itu. Apa sih? Namanya juga pinggang pada sakit. Baba lu tong apa minum jamu tiap malam masa lo. Ya malu kakinya kram-kram kagak dirasain. Iya, yang penting lu jadi. Udah kagak inget apa-apa tong. Kata lagi asam urat juga malu kata masih meremelek weh. Ya rasain baik. Lagi mainnya emang gak berasa begitu udah-udahnya bangun kayak patah. Kebangatan dalam. Lalu terusin apa gue pusing. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin wa kullu syai'in ahsaynahu dan tiap sesuatu ahsaynahu bakal aku tulis kata Allah. Tuh. Wa kullu syai'in ahsaynahu dan segala sesuatunya bakal dibukukan, bakal ditulis fi imamin mubin di dalam buku yang sudah nyata. Masya Allah. Makanya tadi dikatakan dalam ayat itu payunabbiukum bima kuntum ta'malun. Abis mati manusia dibalikin lagi summa turadduna ila alimil ghaibi wa syahada. Dia dibalikin lagi hidup di alam kubur antara alam nyata dan alam yang tidak nyata. Alam gaib namanya alamul barzakh. Dihidupin lagi. Jadi jangan khawatir sama mati, nggak usah khawatir. Nanti juga kebagian masing-masing. Cuman permasalahan lu duluan apa gue belakangan kan gitu ya. Jadi udah jelas. Dan segala sesuatu sekecil-kecilnya dicatat, dibukuin, nggak ada yang ketilep, nggak ada yang keselip. Sekecil apapun masalah yang udah kita lakuin. Boleh jadi kita lupa dengan dosa kita, boleh jadi kita lupa dengan apa yang kita lakukan, tapi ada catatannya di hadapan Allah. Nanti payunabbiukum bakal ditegesin nama kita, ditampakin di depan mata kita. Nih catatannya ada. Mau bilang apa? Bima kuntum ta'malun, dari segala apa yang udah kita kerjain ditampakin sama kita. Jangankan masuk alam akhirat, masih di alam kubur sudah dibuka di hadapan kita. Luar biasa. Mudah-mudahan kita selamat. Dan dosa kita walaupun catatannya banyak, mudah-mudahan dihapus catatannya sama Allah. Bukan hanya sekedar kita dimaafkan, tapi dihapus dosa kita, dikosongkan lagi catatan buku kita. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ay hafiznahu, bakal aku jaga, disegel. Disegel itu buku tahun ini disegel, ganti lagi tahun depan, segel lagi, ganti lagi. Umur 70 ya 70 buku. Bu elah masih kecil, doyan banget bisa ngambon. Lagi baik dilolodin sama mamanya. Dulu mah kan bisa ngambon ya, anak kecil ya. Makanya pintar-pintar orang dulu nyari duit pintar. Ya, tangannya adem-adem, nanam apa gue jadi, ya Pak ya. Ya kalau anak sekarang, wow, ngadat dong mau teriak bisanya. Minumnya SGM susu sapi. Oh. Dikit-dikit marah-marah mulu mamanya. Tahu Najib makan SGM apa kagak? Ay hafiznahu wa adadnahu, dan bakal dikalkulasi, bakal kami kalkulasikan kata Allah, bakal ditimbang, bakal dipertegas, bakal dijelasin, diponten, disegel atu-atu, dirorodin atu-atu, ditanyain satu-satu. Ya Allah, wa bayyanahu fil lauhil mahfuz, dan aku akan jelaskan pertegas nanti di lauhil
mahfuz, masya Allah. Yakni laisa syai'un min ilmina, maka tidak ada sesuatu apapun yang khilaf, yang silap, yang gelap daripada ilmunya Allah Subhanahu. Pasti semuanya bakal diterangkan seterang-terangnya, bakal ditampakkan setampak-tampaknya, bakal dinyatakan senyata-nyatanya, bakal diperjelas dengan sejelas-jelasnya. Jadi kita beramal baik nggak usah cerita-cerita, karena nanti bakal ditunjukin oleh Allah dan Allah Maha tahu. Bagaimana caranya? Ya udah, kalau kita takut sama Medi, Ustaz Najib, kalau kita takut sama Medi, kayaknya gerayasan mulu. Coba kita alihkan gerayasan kita kepada Allah. Allah ngeliatin kita setiap saat, Allah mandang kita setiap saat, Allah mendengar kita setiap saat, Allah selalu memberikan apa yang enggak terucap dan yang terucap setiap saat kepada kita. Begitupun Sayyiduna wa Habibuna Muhammad selalu melihat dan menatap dan menjawab sholawat dan salam kita. Kalau kita timbul rasa takut sesudah kita gerayasan, itu berarti kita larut dalam gerayasan sama Medinya, itu salah. Tapi coba gerayasan itu kita tuker jadi gerayasan kepada Nabi Muhammad SAW yang ada bahagia, adem, gembira, tenang, damai dan seterusnya. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang begini aja. Saya kemarin ngomong sama Ustaz Najib, lu pernah makan jeruk nipis gak? Lu pernah makan belimbing gak? Ketika lu dengar cerita ini belimbing asem banget, jeruk nipis adem banget, lu kira-kira neludah gak kalau lagi ceritain? Nah coba lu bayangin sekarang nih, lu bayangin belimbing besi asam banget gitu ya. Coba bayangin apa sih keluar dari mulut lu? Hah? Benar gak? Ya kan? Dulu kita makannya masih kecil, sekarang makan udah nggak ada yang, udah kagak berani pisan kali kita makan belimbing besi karena perut sakit, benar kan? Tapi rasanya otomatis gak ketika kita dengar belimbing besi sama jeruk nipis? Otomatis gak? Otomatis beliur, bener gak? Udah kayak ingat perawan aja. Yang mau kawin takut lagi tapi ingat bulan pertama, malam pertama gitu ya. Itu sama, begitu sama. Nah kalau kita pernah makan belim, kita nelen ludah hari ini ngomongin jeruk nipis, ngomongin belimbing, ngomongin asam karena kita pernah makan. Maka otomatis begitu diceritain rasanya berliur, betul kan? Liur kita keluar nelen ludah. Dulu di alamul arwah kita pun sudah ketemu Allah. Bahkan ada perjanjian ketika Allah berkata, alastu bi rabbikum, apakah engkau ridho aku Tuhanmu? Akhirnya dijawab sama kita, qalu bala syahidna, ya aku setuju dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah dengan hak dalam wujudnya kecuali engkau ya Allah. Ini ada MOU loh kita mak. Nah begitu masuk ke alamul arwah, masuk ke janin 4 bulan dimasukin itu arwah, terus sampai dia lahir tergantung bapak ibunya. Akhirnya kita lupa dengan janji kita kepada Allah. Yang nggak lupa aja bapaknya muslim, ibunya muslim, tapi itu anak kudu belajar, betul kan? Kalau dia nggak belajar daglok, kalau dia nggak ngerti ilmu agama juga parah, iman Islam yang perjanjiannya, betul kan? Apalagi yang terlahir daripada Yahudi dan Majusi Nasrani, nggak mungkin bisa. Akhirnya bagaimana? Kadang-kadang udah tua baru dia kembali kepada perjanjiannya kepada Allah. Begitupun kita seharusnya ketika disebut nama Allah dan disebut nama Rasulullah, karena kita tercipta dari Nur Muhammad, maka setidaknya kita seperti orang bayangin jeruk nipis dan belimbing besi. Bagaimana caranya? Belajar rasa, jangan otak mulu yang dipakai. Coba belajar hati. Rasakan hadirnya Nabi Muhammad ada di sini. Bagaimana caranya? Lihat pala kita huruf mim. Pala kita huruf mim. Pundak kita kayak huruf H. Pundak kita kayak huruf H. Lihat perut kita sama pantat kita itu kayak huruf mim lagi. Hah? Lihat lagi dal di kaki kita. Apa namanya itu? Mim, ha, mim, dal apa namanya? Muhammad. Boleh Muhammad, boleh mah. Nah, kalau Muhammad kudu ada tasdidnya. Coba angkat tangan kita dua-duanya. Sama pala jadi apa tuh? Jadi tasdid 3 gak?
Kalau kita begini, kalau kita takbiratul ihram tasyahud enggak? Nih, ingat Nabi Muhammad, lihat pala kita ngaca, pegang pala kita, ya Allah Muhammad mim, pegang perut mim lagi, pegang pundak ha lagi, mim ha mim dal, dalnya di mana? Di kaki kita berdua begitu, betul kan? Muhammad, Mahmud boleh, Mahmad boleh, karena belum ada tasdid. Tapi begitu dia sembahyang, Allahu Akbar, tasdid dia nongol, maka dia menjadi umat Nabi Muhammad. Muhammad itu kalau ceramah mahal banget ini. Ya, paham tuh ya? Kudu merasa, pandailah merasa. Ya Allah, kita umat Nabi Muhammad. Kalau bukan umat Nabi Muhammad, kita udah ditabokin malaikat dari kemarin. Kalau bukan umat Nabi Muhammad, kita sudah diblangsakin sama malaikat atas perintah Allah. Tapi karena Allah berjanji umat Nabi Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, ya Muhammad, engkau belum minta, aku sudah berikan apa yang kau minta, akan aku berikan. Belum minta saja aku sudah berikan, apalagi sampai engkau meminta. Apa yang dipinta sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad meminta agar umatnya selamat. Lalu bagaimana kita terima kasih? Terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat kita, jadi berkat Nabi Muhammad kita diselamatkan. Dosa kita banyak. Tangan dosa, jari dosa, bulu tangan dosa, semua sikut dosa, pernah nyikut orang, pundak kita dosa, badan, pala, kaki, rambut, bulu, tulang, semuanya dosa. Yang kita makan pun semuanya dosa. Kalau bukan umat Nabi Muhammad, hancur leburlah kita seperti umatnya Nabi Musa, seperti umat-umatnya yang lain. Habis berbuat salah, langsung ada stempel di jidatnya. Konsekuensinya kita nggak diazab karena kita umatnya Rasulullah. Konsekuensinya kapan terima kasihnya kita sama Rasulullah? Bagaimana caranya kita terima kasih sama Rasulullah? Baca sholawat saja kita malas. Kepingin ke makomnya ziarah saja kita nggak pengen. Sementara syafaatnya sebelum kita hidup di alam dunia saja, sampai nanti kita mati, sampai nanti di hari kiamat, hanyalah syafaatnya Rasulullah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita andelin? Kalau kita anti sholawat, maka rasakan Rasulullah seperti keluarnya air liur di dalam mulut kita ketika kita membayangkan jeruk nipis, ketika kita membayangkan belimbing besi, karena kita pernah memakan. Dan di dalam diri kita sampai ada bekasnya nur Rasulullah. Di mana? Di pala kita huruf mim, di pundak kita 2 huruf ha, perut pantat kita huruf mim, kaki kita itu huruf dal, bahwa kita tercipta dari nama Nabi Muhammad. Jazallahu anna sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami.
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تساءب أصلا في مدى الزمان. الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يا ذا بمختتني. إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma habibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati syumulaha wa minal afiyati usulaha wa minal 'aishi arqadahu wa minal umri asadahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami ammahu wa minal fadli azabahu wa minal lutfi anfa'ahu. Allahumma ya Rabb kun lana wa la takun alaina ya Rabb ya Rabb ya Rabb kun lana wa la takun alaina ya Rabb kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq bi ziyadati amalana wa aqrin bil afiyati ghuduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijal afika ala dhunubina wa mun alaina bi islahi uyubina wa mun alaina bi islahi uyubina wa mun alaina bi islahi uyubina waj'al taqwa zadana fi dinika ijtihadana wa alaika tawakkalna wa timaduna. Allahumma tsabbitna ala nahjil istiqamah ya Rabb, tsabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamati yaumal qiyamah wa khaffif anna thiqal awzar warzuqna isyatal abrar wa qina ma hammana fi hadhihi dar wa fi tilka dar wa qina wasrif anna syarrul asrar wa kadal fujar wa tiqriqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina wa ashabina wa jiddadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina minan nar birahmatika ya aziz ya ghafar ya karim ya satar ya khaliqal laili wa nahar. Khalisna min hammid dunya wa adzabil qabri wan nar. Khalisna min hammid dunya wa adzabil qabri wan nar. Khalisna min hammid dunya wa adzabil qabri wan nar. Bi khafiyyi lutfillah bi latifi sunillah bi jamili sirrillah bi badi'afillah bi sari karamillah bi ghasati judillah bi alfi alfin la haula wala quwwata illa billah. Dakhalna fi kanfillah wa tamassakna bi kitabillah wastajarna bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dawami mulkillah bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Biyahin yahin wahidin wahidin ahyashin ahyashin hajabna anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in ataitana bihijabillah wa mananaha bi ayatillah khasannaha bi ayati wa dzikril hakim wa bi aqima yuhil yazama wa yaramim. Jibrilu an yaminina wa Israfil wa Izrail an waraina wa Mikail an yasarina wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amamana asa Musa fiyadina asa Musa fiyadina asa Musa fiyadina faman ra'ana atwa amarna wa habana faman ra'ana atwa amarna wa habana faman ra'ana atwa amarna wa habana khatamu Sulaiman ala lisanina faman takallamna ma'ahum qad hajatina wa khatamu Sulaiman ala lisanina faman takallamna ma'ahum qad hajatina wa khatamu Sulaiman ala lisanina faman takallamna ma'ahum qad hajatina wa nur Yusuf ala wajhina faman ra'ana habbana wa nur Yusuf ala wajhina waman ra'ana habbana wa nur Yusuf ala wajhina waman ra'ana habbana wallahu min wara'i muhit bal huwa Qur'anun majid fi lahim mahfuz la ilaha illallahul kabirul muta'ali Muhammad rasulullah sayyidul mifdali sallallahu alaihi wasallam Muhammadin kashifil gumma wa ala alihi wa sallim. Allahumma aftah lana futuhal arifin bi hikmatika wa syur alaina rahmataka wa zakkirna manasir ya dzal jalali wal ikram ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahil sahil sahil alaina kull asir bi haqqil basyirin nadhir. Allahumma ya hayyu ya qayyum shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlika amman siwak
waghfir lana dzunubana ya Allah wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Dan mulai ini bulan Safar banyak-banyak kita baca doa-doa safar dan doa-doa yang menangkal bala. Karena apa? Karena 12.000 bala bakal diturunkan oleh Allah di bulan Safar. Apalagi besok di akhir rebonya bulan Safar, namanya Rebo Wekasan. Itu biasa di kalangan Nahdiyin agar dia selalu waspada terhadap bala bencana. Karena Allah kalau mau turunkan bencana, walaupun kita orang baik banget, tetap kena dari ulah, sebab orang-orang yang berbuat enak-enakan maksiat kita juga ngikut kena. Kalau sudah diledakin gunung, maka yang enggak berdosa pun akan ke bawah-bawah. Maka kita minta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah dengan bijai Sayyidina Muhammad, baca doa bulan Safar itu bagus. Mudah-mudahan manfaat, berkah, dan kita semuanya pada sehat afiah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.